Tegakkan khilafah. Tegakkan khilafah. Akan tegak kembali khilafah. Tegakkan khilafah. Tegaknya daulah khilafah Islamiyah. Tegakkan khilafah. 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 Tegakkan khilafah untuk menegakkan syariah dan khilafah. Kita berjuang bersama-sama mengembalikan khilafah Islamiyah. Coba kalian tolong tunjukkan satu saja negara di dunia ini yang sudah menerapkan sistem khilafah dan negara itu makmur dan rakyatnya sejahtera. Coba tunjukkan mana negara itu. Dan untuk semua teman-teman mahasiswa generasi penerus bangsa dan terkhususnya oknum mahasiswa yang sudah terpapar paham khilafah, kita ini seharusnya berlomba-lomba untuk maju dengan generasi muda bangsa lain. Kita seharusnya mampu untuk menunjukkan prestasi kita di bidang sains dan teknologi. Kita seharusnya malu kalau tertinggal terus dengan negara lain. Negara lain lagi berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasi mereka. Malah kita di sini menunjukkan kedangkalan dalam beragama. Malah kita di sini menunjukkan ketertinggalan. Dan justru kesannya, kita ini ingin hidup kembali di zaman dulu yang serba dengan keterbelakangan. Halo semuanya, ini video saya yang ketiga kalau tidak salah, yang membahas tentang kelompok HTI yang hendak jadikan Indonesia sebagai negara agama, yang jelas-jelas ingin mengubah atau menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah. Seperti yang sudah kita semua simak di awal video tadi, jujur saya sangat sedih melihat teman-teman oknum mahasiswa generasi penerus bangsa ini yang berbicara tentang tegakkan khilafah di Indonesia. Sebagai sesama kaum muda generasi penerus bangsa ini, saya juga sangat kecewa kenapa para oknum mahasiswa itu yang notabene-nya adalah kaum intelektual, kaum terpelajar, mau saja untuk ditipu atau dikibuli oleh sales-sales HTI khilafah untuk mendukung berdirinya atau tegaknya negara dengan sistem khilafah di Indonesia. Sesungguhnya, para oknum mahasiswa tadi hanyalah korban dan hanya dijadikan tameng oleh sales-sales khilafah. Tokoh-tokoh HTI atau khilafah itu menunggangi mahasiswa, meracuni, mencekoki para oknum mahasiswa dengan harapan atau iming-iming tentang khilafah. Jika kelak khilafah ditegakkan di Indonesia, maka akan ada keadilan yang sesungguhnya. Rakyat Indonesia akan sejahtera. Apa kalian percaya? Saya tidak percaya sama sekali. Keadilan seperti apa? Dan yang mana yang akan ditegakkan jika khilafah nanti akan menggantikan Pancasila? Apakah keadilan main hakim sendiri yang akan mereka tegakkan? Atau apakah pengadilan jalanan yang akan ditegakkan? Atau pengadilan massa yang akan memvonis bersalah dan tidaknya seseorang? Lalu, kesejahteraan macam apa yang akan mereka janjikan dan lakukan jika kelak khilafah ditegakkan di Indonesia? Apakah khilafah ditegakkan, bim salah bim, rakyat Indonesia langsung sejahtera tanpa bekerja? Semuanya hanya halusinasi mereka saja. Kata mereka lagi, jika khilafah ditegakkan, maka agama-agama minoritas akan tetap dibiarkan hidup di Indonesia dan tetap menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Apa kalian percaya? Saya tidak percaya. Justru yang sebenarnya, jika khilafah ditegakkan di Indonesia, maka yang terjadi adalah agama-agama minoritas pasti akan diberangus. Wong, kita hidup dengan sistem Pancasila saat ini saja, umat minoritas selalu dipersekusi. Gereja dipersulit untuk dibangun dengan sejuta alasan dari mereka kalau belum mengantongi perizinan, bla 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 bla. Bahkan mungkin yang lebih sadis lagi adalah umat Nasrani, Hindu, Buddha, dan Konghucu akan dipaksakan untuk masuk dan mengikuti agama mereka. Kata mereka lagi, jika khilafah ditegakkan di Indonesia, maka Indonesia tidak akan terpecah belah seperti yang sudah terjadi pada negara Timor Leste. Menurut kelompok mereka ini, justru akan semakin kuat dan tidak terpecah belah karena sistem khilafah yang akan menyatukan semuanya. Omong kosong semuanya.
Apakah ini tidak kebalikan? Malah justru yang akan terjadi adalah Indonesia akan terpecah belah di mana-mana, dan kami di wilayah Indonesia Timur akan siap pisah dari sistem khilafah itu, karena kami tidak mau dan sangat tidak terima dengan sistem khilafah itu. Jika khilafah ditegakkan di Indonesia, maka OPM atau KKB tidak ada lagi di Papua. What? Dengan cara apa kalian mau memberantas OPM atau KKB di Papua sana? Apa kalian ingin ajak perang terbuka dengan kelompok OPM KKB? Lalu kalian akan mengerahkan sisa-sisa pasukan ex-FPI yang tidak tahu pegang senjata itu untuk melawan kelompok OPM KKB di sana? Para sales-sales khilafah ini juga mau menyatukan dunia ini dengan sistem khilafah. Nah, ini yang lucu. Mengapa? Memangnya Cina, Amerika, Eropa, Afrika, dan semua negara-negara di dunia ini apa mau menggantikan ideologi di masing-masing negara mereka dengan sistem khilafah? Negara-negara di dunia ini tidak sebodoh dan setolol seperti kalian itu, bro dan sis sales-sales khilafah. Coba kalian tolong tunjukkan satu saja negara di dunia ini yang sudah menerapkan sistem khilafah dan negara itu makmur dan rakyatnya sejahtera. Coba tunjukkan mana negara itu. Dan untuk semua teman-teman mahasiswa generasi penerus bangsa dan terkhususnya oknum mahasiswa yang sudah terpapar paham khilafah, kita ini seharusnya berlomba-lomba untuk maju dengan generasi muda bangsa lain. Kita seharusnya mampu untuk menunjukkan prestasi kita di bidang sains dan teknologi. Kita seharusnya malu kalau tertinggal terus dengan negara lain. Negara lain lagi berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasi mereka. Malah kita di sini menunjukkan kedangkalan dalam beragama. Malah kita di sini menunjukkan ketertinggalan. Dan justru kesannya kita ini ingin hidup kembali di zaman dulu yang serba dengan keterbelakangan. Kalian yang sudah terpapar khilafah itu, prestasi apa yang sudah kalian berikan untuk negara ini? Dan kalian itu hanyalah korban yang diperalat oleh sales-sales khilafah. Jadi segeralah kalian bertobat, kembalilah ke jalan yang benar dan mengakui kembali Pancasila dan NKRI. Pembentukan negara khilafah yang disampaikan oleh sales-sales bodoh khilafah itu murni tujuannya adalah politik dan kekuasaan semata. Hanya saja dibungkus dengan agama, biar kesannya ini adalah perintah agama. Padahal bukan. Mereka-mereka yang mencetuskan tegakan khilafah di Indonesia saja tidak bisa menjamin kalau kelak khilafah ini beneran ditegakkan, maka Indonesia ini akan makmur. Siapa pemimpin khilafahnya nanti? Juga kita tidak tahu. Apakah sang pemimpinnya nanti adalah Rizik Syihab, atau Abdul Somad, atau Mardhani Alisera, atau Bahar bin Smith? Tidak jelas. Negara khilafah pemimpinnya disebut khalifah. Nah, dalam pemilihan seorang khalifah bukan dipilih secara langsung oleh rakyat seperti dalam sistem demokrasi yang saat ini kita anut, tapi ditentukan oleh kelompok mereka sendiri. Nah, disitulah kemudian akan munculnya konflik kepentingan. Karena dari sekian banyaknya calon khalifah, pasti akan saling jontok-jontokan karena saling berebut kekuasaan. Nah, keributan-keributan di antara sesama calon khalifah itu lama-kelamaan makin membesar dan meluas. Lalu kemudian terjadilah perang saudara seperti yang terjadi saat ini di banyaknya negara di Timur Tengah sana. Maka dari itu, perang saudara yang terjadi di Timur Tengah saat ini adalah contoh dan buktinya nyata yang seharus kita hindari, agar kelak hal semacam ini tidak terjadi di Indonesia di kemudian hari. Dan untuk sales-sales khilafah, proposal khilafah yang kalian ajukan itu tidak laku. Itu sistem yang sudah tidak sesuai dengan zamannya saat ini. Silakan saja kalian berkhayal atau berhalusinasi. Itu haknya kalian. Tapi ingat, keinginan kalian para sales khilafah untuk menegakkan khilafah di Indonesia ini tidak akan kami biarkan. Kami akan terus lawan kalian. Kami lawan dengan logika dan akal sehat tentunya.
Menurut saya, kelompok HTI yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kelompok NII atau Negara Islam Indonesia dan kelompok teroris lainnya seperti JI atau Jamaah Islamiyah, kelompok JAD, dan kelompok-kelompok teroris yang lainnya. Karena mereka sama-sama punya kesamaan, yakni ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan syarat Islam, hukum Islam, dan sistem khilafah. Cuman cara pergerakannya mereka saja yang berbeda-beda. Kalau NII atau Negara Islam Indonesia, JI, JAD, dan lain-lain menggunakan cara teror dan ingin mengkudetakan pemerintahan hari ini yang sah, maka kelompok HTI menggunakan jalur demokrasi. Di Indonesia sendiri, kelompok anti-Pancasila yang ingin mengubah Pancasila dengan sistem khilafah yang menggunakan jalur demokrasi ada dua, yakni HTI dan PKS, atau Partai Keadilan Sejahtera. Nah, dua kelompok ini adalah musuh besar kelompok Pancasila yang harus kita perangi. HTI memang sudah dibubarkan, tapi sayangnya orang-orangnya masih dibiarkan berkeliaran bebas seperti rusa liar. Padahal seharusnya para sales-sales khilafah itu ditangkap dan dipenjarakan. Karena di negara-negara Timur Tengah sana, orang-orang atau kelompok-kelompok pemberontak seperti HTI atau Ikhwanul Muslimin itu sudah jelas-jelas dijebloskan ke dalam penjara. Dan untuk PKS, kita kelompok Pancasila harus tenggelamkan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera itu. Jangan loloskan partai tersebut di pemilu 2024. Bila perlu, kita minta pemerintah dan lembaga terkait untuk membubarkan PKS itu. Dan ingat, jangan sampai kelompok khilafah itu membuat partai. Cukup PKS saja yang bisa punya partai. Khilafah jangan. Jangan bikin kita tambah pusing. Oke? Nah, pemirsa Kanal Timur, demikian opini saya kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya.